Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. kembali lagi bersama saya Cindy dan di sini aku bersama, eee, kerabat aku yaitu Nur Afiah. Kami akan berbincang-bincang mengenai, disrupsi teknologi dan dunia kerja. Di sini kebetulan teman saya sudah pernah, bekerja di bidang apa kemarin, Kakak Nur? Kemarin pernah kerja di bidang, waktu di waktu saya kan pernah magang di SMP ya, Mbak. Nah, saya di sana dulu di bagian komputer seperti itu. Oh gitu. Nah terus, berapa lama kamu bekerja di bidang itu? Kemarin saya itu bekerja di bidang itu selama 6 bulan, kurang lebih 6 bulan. Terus, kan kamu bekerja di bidang komputer nih, ada nggak kesulitan-kesulitan bagi kamu dalam menghadapi, apa ya, perkembangan teknologi yang begitu pesatnya dan sekarang tuh? Untuk kesulitan-kesulitan mungkin banyak ya, Mbak, karena pada saat itu, saya itu waktu bekerja di sekolah itu tuh, baru tamat sekolah, Mbak. Jadi itu tuh waktu itu tamat, sekolah dan saya itu sekolahnya 6 tahun mondok. Kan kalau misalnya kita di pondok itu kita, kalau misalnya untuk hal teknologi itu dibatasi ya. Jadi untuk main HP itu pastinya dibatasi, jangankan untuk main HP, kunjungan aja itu kita, dibatasi oleh pihak pondok, seperti itu. Nah, jadi waktu itu tuh, di pondok itu kita ada belajar komputer itu ada, tapi, belajar komputer itu paling cuman sebulan sekali. Nah, ternyata waktu saya lulus sekolah, lulus SMA, perkembangan teknologi di luar itu tuh udah pesat banget ya. Jadi kayak untuk hal sedasar bisa bermain komputer itu harusnya udah bisa dikuasai oleh anak yang tamat SMA seperti itu. Tetapi waktu itu karena saya terkendala mondok itu tadi, eee, jadi saya kurang mengetahui gimana sih cara main komputer itu gimana sih, ini make Excel itu kayak gimana sih, kayak gitu, make Word itu yang bener kayak gimana sih, kayak gitu. Nah, waktu saya magang itu, eee, ya kayak gitu sih, Mbak, kayak kalau misalnya disuruh 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 ada rekapan-rekapan kayak gitu tuh kurang ngerti make Excel kayak gitu. Jadi, seiring makin lama waktu itu berjalan kan, di sekolah itu lumayan banyak ya yang daftar kerja gitu, yang ngelamar kerja. Nah, terus tuh saingan-saingan saya itu anak SMA, SMK yang mereka itu basic-nya pasti paham sama teknologi kayak gitu, Mbak. Jadi, saya itu, dari situ minder kayak gitu, kayak, "Ih, orang orang udah pada bisa, udah pada ngerti kayak gitu main komputer, saya untuk hal yang sekecil ini aja belum bisa." Nah, karena saya minder itu, jadi kayak waktu itu memutuskan untuk resign dan saya memilih untuk, daftar kuliah seperti itu. Oh gitu. Tapi waktu waktu masih bekerja dulu, itu kamu ada nggak sih kayak, apa ya, mau bertanya atau kamu takut untuk bertanya atau gimana? Saya Saya bertanya, Mbak, tapi terkadang kalau kalau misalnya saya udah keseringan nanya itu, saya malu nanya. Jadi kadang, saya cari tahu seperti itu, mencari tahu lewat lewat Google seperti itu, Mbak. Tapi kadang kalau misalnya mencari lewat Google itu tuh, enggak kurang ya, maksudnya beda kalau misalnya dikasih tahu langsung sama nyari lewat Google, kalau misalnya kita dikasih tahu langsung itu kan lebih ngerti kan. Mmm. Tapi kalau kalau misalnya harus nyari dari Google dulu gitu. Udah telat ya? Mmm, iya, Mmm. Mbak. Terus kamu kan katanya lanjut kuliah nih. Nah terus, keahlian apa yang udah kamu dapat selama kamu kuliah? Maksudnya dulunya nggak bisa ini, sekarang udah kayak udah bisalah gitu, udah di luar kepala gitu.
Kalau untuk di luar kepala mungkin enggak ya, Mbak, tapi mungkin, kalau untuk dasar-dasarnya kayak tadi kan waktu saya kerja itu kan, saya belum bisa ya, belum ngerti banget kan main komputer itu kayak gimana, itu cara kerjanya Excel itu kayak gimana. Kan kalau misalnya kita kerja itu kan Excel tuh dibutuhkan banget ya, software itu kita udah tahu dasarnya software itu tuh penting banget ya. Nah, seiringnya saya kuliah itu tuh, saya memahami, oh ternyata kayak gini loh cara kerjanya, seperti ini cara kerjanya, kayak gitu. Salah satu saya bisa Salah satu alasan saya bisa mengerti itu tuh karena waktu itu saya mencoba masuk organisasi dan ternyata saya kepilih jadi sekretaris. Jadi ya mau nggak mau saya harus belajar kayak gitu, Mbak. Saya Oh, harus bisa berarti iya, berarti kamu benar-benar belajar dari kesalahan ya, iya, kayak Mbak. begitu. Nah terus, kamu ada nggak sih seandainya 5 sampai 10 tahun ke depan kamu ada visi misi nggak? Seandainya, 5 sampai 10 tahun ke depan aku harus bisa ini, aku harus bisa itu, gitu? Untuk visi misi pasti tiap orang punya visi mi Mhm. bukan eee, pasti punya tujuan kan habis Iya. kuliah itu. Nah, kita tuh mau mau jadi apa. Kalau saya sendiri sih pastinya, habis saya kuliah, lulus S1 ini, saya mau cari kerja dulu, saya mau cari pengalaman dulu. Eee, Terus kalau misalnya saya udah dapet pengalaman, saya insya Allah nanti mau tetap lanjut S2 lagi, kayak gitu sih, Oh, Mbak. wow. Apakah kamu akan balik ke tempat kerja kamu yang kemarin atau enggak lagi gitu? Mungkin, saya mau cari kerja di tempat lain dulu. Mhm, baik sih. Kamu takut nggak sih kalau seandainya di masa depan kamu tuh, apa ya, kan kita kan sekarang kayak apa-apa AI apa-apa AI kan, dan kamu ada rasa ketakutan sendiri nggak dalam diri kamu kayak, ah, takut kalah saing sama AI, takut posisi kamu digantikan sama AI gitu? Mmm, iya sih, Mbak, ada sih, Mbak. Soalnya kan AI itu udah canggih banget ya, apa-apa tuh pasti orang sekarang tuh apa-apa AI. Tapi, di samping itu, saya tuh berusaha untuk positive thinking kalau misalnya, eee, seada-adanya AI itu, pasti tetap butuh manusia gitu loh, Mbak, tetap butuh orang buat ngelolanya kayak gitu. Oh iya Cuma sih, ya itu doang sih, mungkin untuk tapi ya itu sih kelebihannya ya kalau misalnya AI itu serba cepat ya kayak gitu. Mungkin kalau misalnya untuk lebih, eee, yang ngelola itu sumber daya manusia itu pasti butuh proses ya. Kalau AI kan kita ngetik langsung keluar hasilnya kayak mmm. gitu. Itu sih, Mbak. Oh jadi sebagai manusianya kita, apa ya, sebagai sumber daya manusianya kita harus lebih kreatif gitu ya? Kita harus kita, lebih kreatif, lebih aktif kan kayak gitu dari misalnya kalau misalnya di tempat-tempat itu kalau ada yang bisa kita kerjain kenapa harus AI gitu loh. Bener. Terus kamu ada nggak sih saran dan, apa ya, saran dan komentar mungkin untuk generasi muda nanti, bagaimana cara menghadapi teknologi yang kian melesat, melejit ini? Mungkin lebih bisa pinter-pinter make teknologi aja ya, Mbak, soalnya kan kalau sekarang tuh bener-bener, teknologi itu bukan hanya sisi positif ya, tapi sisi negatifnya itu juga banyak. Nah, Bener, kalau kita nggak bener-bener make, teknologi itu bener-bener make teknologi itu dengan sisi positifnya, itu tuh pasti akan lebih banyak sisi negatifnya, seperti itu. Soalnya, udah banyak banget sisi negatif dari AI itu sendiri, dari teknologi itu sendiri, kayak gitu. Mungkin iya, teman sekarang juga pasti merasakan, buruknya teknologi itu ya, negatifnya dari teknologi itu sendiri, kayak gitu. bener. Jadi kamu juga, apa ya, dari kesalahan bekerja awal tadi, kamu mengembangkan diri masuk kuliah, terus kamu juga memperbaiki kesalahan dengan cara mengembangkan dirimu masuk, apa ya, menantang itu maksudnya menantang diri sendiri juga kan, masuk organisasi,
terus menguji kemampuan, ya kan? Bagus sih, Mbak, Ngerti apa-apa kan waktu masuk organisasi itu, kayak gitu. keren. Jadi keahlian baru yang kamu dapat sejauh ini tuh apa? Ya itu sih Mbak, saya bisa lebih mengerti kayak, oh software tuh ternyata cara kerjanya kayak gini loh. Kalau misalnya cara cepatnya itu kayak gini loh, ternyata kalau misalnya kan, ada cara manual, ada cara cepat. Nah, misalnya cara cepatnya, ngitung itu ini loh rumusnya cara cepatnya biar semua jumlah-jumlah, penjumlahannya itu dapet, kayak gitu misalnya. Oh ya, Excel ya? Ya, kalau untuk Excel ya. Baik. Baik sekian, wawancara kita malam ini. Terima kasih banget banyak. Ah, Astagfirullahaladzim, tolong ya rabbi syrah li sadri. Baik, sekian wawancara kita malam ini. Terima kasih banyak buat Kak Nur yang udah berbagi pengalamannya dan udah sharing-sharing tentang apa yang didapat, pengalaman apa yang harus kita ambil pelajarannya juga. Terima kasih atas perbincangan malam ini. Bye.